Halo teman-teman dan yang terhormat Ibu Ming Chen selaku dosen pengampu. Kami dari kelompok 8 dengan mata kuliah akuntansi aseteologis akan mempresentasikan materi kami mengenai karakteristik agribisnis perkebunan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Hendrikus Triwahyuda dengan NIM 2321035. Nama saya Devin Nabil Gunawan dengan NIM 2321051. Jadi di materi ini, topik yang kita akan bahas yang pertama itu definisi dan produk utama, yang kedua produk yang dihasilkan, yang ketiga sifat musiman, keempat skala produksi yang beragam, kelima ketergantungan pada sumber daya alam, keenam proses pengelolaan, ketujuh ketergantungan pada tenaga kerja, yang kedelapan dampak lingkungan, yang kesembilan pemasaran dan distribusi, yang kesepuluh peran teknologi dalam agrobisnis perkebunan, dan yang kesebelas kebijakan pemerintah. Definisi agribisnis perkebunan. Agribisnis perkebunan adalah kegiatan usaha yang meliputi produksi, pengelolaan, dan pemasaran tanaman perkebunan. Karakteristik agribisnis perkebunan meliputi yang pertama, memproduksi bibit tanaman. Yang kedua, menyiapkan lahan untuk budidaya tanaman. Yang ketiga, menanam, merawat, dan memelihara tanaman. Yang keempat, memanen dan menangani hasil panen. Yang kelima, menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Agribisnis perkebunan dapat mencakup berbagai komoditas seperti kelapa sawit, kopi, coklat, karet, dan rosella. Agribisnis merupakan sistem yang terintegrasi dan terdiri dari beberapa subsistem, yaitu subsistem pengadaan sarana produksi, subsistem produksi usaha tani, subsistem pengelolaan dan industri hasil pertanian, subsistem pemasaran, dan yang terakhir, subsistem kelembagaan. Produk yang dihasilkan yang pertama adalah komoditas perkebunan yang terdiri dari kelapa sawit, karet, teh, kopi, tebu, tembakau, kokoa, cengkeh, lada, kelapa. Yang kedua, produk olahan seperti rotan, kayu, gondorukem, madu, gaharu. Selain itu, perkebunan juga dapat menghasilkan tanaman hortikultura seperti pisang, anggur, dan anggrek. Hasil pertanian dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah seperti beras, tepung, minyak goreng, kerupuk, aneka makanan ringan. Dengan mengolah hasil pertanian sendiri, petani dapat meningkatkan margin keuntungan dan sekaligus mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Sifat musiman. Sifat musiman dalam agribisnis perkebunan adalah ketersediaan hasil pertanian yang hanya mencukupi pada waktu tertentu. Sifat ini dipengaruhi oleh musim panen dan paceklik. Tanaman perkebunan musiman adalah tanaman yang hanya bisa dipanen setahun sekali. Contohnya tembakau, kapas, dan tebu. Tanaman perkebunan tahunan adalah tanaman yang dapat dipanen berkali-kali. Contohnya kelapa sawit, karet, kakao, cengkeh, kopi, dan lada. Tanaman semusim adalah tanaman yang hidup hanya untuk satu musim. Tanaman ini akan bertunas, berbunga, dan berbiji, tapi kemudian mati semua dalam tahun yang sama. Komoditi pertanian sangat bergantung pada alam,
sehingga memiliki sifat pasokan musiman yang mengandung ketidakpastian. Sifat musiman ini tentu sangat mempengaruhi harga produk pertanian yang dihasilkan petani. Yang ketiga, skala produksi yang beragam. Dalam agrobisnis perkebunan, skala produksi dapat dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan luas lahan, jumlah tenaga kerja, modal, dan teknologi yang digunakan. Berikut beberapa skala produksinya. Skala kecil, luas lahan lebih besar 5 hektar, tenaga kerja, keluarga atau pekerja terbatas, modal terbatas biasanya dari dana pribadi, teknologi tradisional atau semi modern, contohnya kebun kopi rakyat dan kebun kakao kecil. Untuk skala menengah, luas lahan 5-50 hektar, tenaga kerjanya kombinasi keluarga dan pekerja upahan, modalnya campuran modal pribadi dan pinjaman, teknologi semi modern menggunakan beberapa mesin, dan contohnya kebun kelapa sawit milik koperasi. Untuk skala besar, luas lahan 60 hektar, tenaga kerja banyak pekerja tetap dan musiman, modalnya besar dari investasi perusahaan atau pemerintah, teknologi modern dengan mekanisasi dan sistem irigasi canggih, contohnya perkebunan kelapa sawit, tebu, dan karet yang dikelola oleh perusahaan besar. Ketergantungan pada sumber daya alam. Yang pertama, ketergantungan pada lahan. Yang kedua, ketergantungan pada tanaman. Ketiga, ketergantungan pada teknologi modern. Ketergantungan pada lahan. Perkebunan membutuhkan lahan yang luas untuk budidaya tanaman. Pengelolaan lahan harus dilakukan dengan hati-hati agar tetap subur dan terhindar dari kerusakan. Ketergantungan pada tanaman. Perkebunan menggunakan berbagai jenis tanaman seperti kopi, tebu, teh, karet, kelapa sawit, lada, dan kakao. Ketergantungan pada teknologi modern. Penggunaan teknologi pertanian seperti sistem irigasi modern, pemupukan yang terencana, dan alat pertanian otomatis dapat meningkatkan efisiensi produksi. Penggunaan teknologi modern dapat mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual. Selanjutnya, proses pengelolaan. Proses pengelolaan agribisnis perkebunan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta memastikan keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. Ketergantungan pada tenaga kerja. Agrobisnis perkebunan sangat bergantung pada tenaga kerja, terutama untuk perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor industri yang berperan penting dalam perekonomian yang ada di Indonesia. Ketergantungan pada tenaga kerja. Yang pertama, industri sawit menyerap banyak tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, industri sawit menciptakan berbagai peluang kerja di tingkat desa hingga nasional. Yang ketiga, kelengkapan tenaga kerja dapat berakibat mundurnya penanaman, sehingga berpengaruh pada pertumbuhan tanaman, produktivitas, dan kualitas produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketergantungan pada tenaga kerja. Yang pertama adalah penuaan petani dan berkurangnya tenaga kerja muda. Yang kedua, citra sektor pertanian yang kurang bergengsi, beresiko tinggi. Ketiga, kurangnya jaminan tingkat stabilitas dan kontinuitas pendapat. Yang keempat, rata-rata penguasaan lahan sempit. Dan yang kelima, diversifikasi usaha non-pertanian dan industri.
Dampak lingkungan. Agrobisnis perkebunan dapat berdampak negatif terhadap lingkungan seperti deforestasi, pencemaran tanah dan air, emisi gas rumah kaca, hilangnya keanekaragaman hayati, serta banjir. Deforestasi, penebangan hutan yang luas untuk membuka lahan perkebunan, hilangnya habitat bagi berbagai spesies seperti orangutan dan harimau Sumatera. Pencemaran tanah dan air, penggunaan pestisida dan bahan kimia lainnya dapat mencemari sumber air. Kontaminasi tanah akibat penggunaan bahan kimia pertanian yang berlebihan. Pupuk dan pestisida mampu terbawa air hujan dan mengendap di sungai dan badan air lainnya. Emisi gas rumah kaca. Pembakaran lahan untuk membersihkan area perkebunan kelapa sawit menyebabkan pelepasan karbon dioksida atau CO2 ke atmosfer. Hilangnya keanekaragaman hayati. Hilangnya binatang dan mikroorganisme yang menjaga keseimbangan ekosistem. Berkurangnya kekuatan tanah untuk menahan hujan. Hilangnya ataupun punahnya jenis-jenis tanaman. Yang terakhir, banjir. Pembukaan lahan perkebunan dengan skala besar sehingga hutan dan tutupan lahan menjadi rusak. Pemasaran dan distribusi. Pemasaran dan distribusi agribisnis perkebunan adalah kegiatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen akhir. Pemasaran agribisnis meliputi perencanaan produksi, penanaman, pemanenan, pengemasan, transportasi, dan penyimpanan. Pemasaran agribisnis merancang strategi pemasaran produk pertanian, mencari peluang baru di pasar, memasarkan produk sesuai pangsa pasar, meningkatkan nilai jual produk, memanfaatkan bauran pemasaran yang tepat. Distribusi agribisnis. Yang pertama, jalur yang dilalui produk agribisnis dari pertanian ke konsumen akhir. Yang kedua, melibatkan berbagai perantara seperti pedagang grosir, pengecer, pengolah, dan pialang. Yang ketiga, memberikan nilai tambah, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi. Sedangkan untuk strategi pemasaran dan distribusi, yang pertama, membangun kemitraan dengan pemasok lokal dan distributor. Yang kedua, menawarkan insentif bagi pemasok dan distributor untuk bekerja sama. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hasil panen. Yang keempat, menyediakan produk komoditas sesuai kebutuhan pasar. Yang kelima, mengetahui harga jualan di pasar. Dan terakhir, memanfaatkan penjualan online. Peran dan teknologi. Yang pertama, adanya meningkatkan produktivitas. Yang kedua, memperluas pasar. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk. Yang keempat, mengatasi tantangan jangka panjang. Dan yang kelima, meningkatkan efisiensi. Teknologi memiliki peran penting dalam agribisnis perkebunan, mulai dari meningkatkan produktivitas hingga memperluas pasar. Untuk meningkatkan produktivitas, yang pertama, teknologi hidroponik, aeroponik, dan kultur jaringan dapat memaksimalkan lahan terbatas. Kedua, mesin pertanian canggih dapat menghemat biaya dan mempercepat proses produksi. Yang ketiga, varietas unggul dapat meningkatkan hasil panen. Dan yang keempat, biopestisida dapat mengurangi dampak negatif pestisida kimia terhadap lingkungan. Yang kedua, memperluas pasar. Teknologi e-commerce and pembayaran digital dapat memperluas jangkauan pasar. Dan yang kedua, blockchain dapat melacak produk pertanian dengan mudah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk. Teknologi pengawetan pangan dapat meningkatkan kualitas dan umur simpan produk pertanian. Teknologi bioteknologi
dapat mengembangkan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap hama, penyakit, dan kondisi cuaca ekstrim. Mengatasi tantangan jangka panjang. Yang pertama, teknologi dapat membantu mengatasi tantangan jangka panjang dan memastikan ketahanan pangan di masa depan. Dan yang kedua, teknologi dapat mendorong inovasi dan keberlanjutan. Terakhir, meningkatkan efisiensi. Pertama, teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi pertanian. Yang kedua, teknologi dapat mengurangi pemborosan air dan memastikan tanaman mendapatkan jumlah air yang tepat. Dan yang ketiga, teknologi dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Kebijakan pemerintah ada 3. Yang pertama, peningkatan produksi. Yang kedua, peningkatan daya saing. Dan yang ketiga, peningkatan kesejahteraan petani. Kebijakan pemerintah dalam agribisnis perkebunan meliputi peningkatan. Yang pertama, peningkatan produksi, yaitu mengelola usaha tani secara terpadu berbasis teknologi spesifik lokasi. Kedua, meningkatkan pola tanam dan intensitas tanam. Ketiga, memanfaatkan lahan kering atau tidur. Keempat, mitigasi, peningkatan pengendalian dan pencegahan terhadap OPT. Dan yang kelima, penanganan panen dan pasca panen. Selanjutnya, peningkatan daya saing. Yang pertama, membangun logistik benih. Yang kedua, meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan ekonomi perkebunan. Ketiga, inisiasi sistem traceability dan sustainability. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam agribisnis perkebunan meliputi peningkatan produksi, peningkatan daya saing, dan peningkatan kesejahteraan petani. Peningkatan produksi. Yang pertama, mengelola usaha tani secara terpadu berbasis teknologi spesifik lokasi. Yang kedua, meningkatkan pola tanam dan intensitas tanam. Yang ketiga, memanfaatkan lahan kering atau tidur. Yang keempat, mitigasi, peningkatan pengendalian dan pencegahan terhadap OPT. Dan yang kelima, penanganan panen dan pasca panen. Selanjutnya, peningkatan daya saing. Yang pertama, membangun logistik benih. Yang kedua, meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan ekonomi perkebunan. Yang ketiga, inisiasi sistem traceability dan sustainability. Yang keempat, peningkatan akses pembiayaan perkebunan. Yang kelima, digitalisasi dan e-commerce. Keenam, transformasi ekspor. Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan petani. Yang pertama, yaitu peningkatan pembinaan kepada Gapotan, pemberdayaan koperasi tani atau Koperta, program bantuan modal dan subsidi harga pupuk, dan penguatan koperasi petani. Sekian materi yang dapat kami paparkan. Jika ada kurangnya dari kelompok kami, minta maaf. Sekian dan terima kasih.